Makanya juru bahasa itu bukan hanya kemampuan bahasa Inggris, tapi kemampuan komunikasi dan kemampuan berpikir cepat, kemampuan respon cepat, gitu. Pengetahuan harus bisa kayak ensiklopedia. Ibu langsung bertanya, Ibu Melania di mana? Kok nggak ikut ke Vietnam? Gitu. Terus lu yang terjemahin? Iya, terus saya tanya, Mr. President, my first lady ask. Ibu itu selalu nanya, Mbak Ica udah makan atau belum? Walaupun mungkin ibu udah tahu jawabannya, saya belum makan. Dan bapak itu sebenarnya jago. Cuman bapak nggak mau aja. Maksudnya bukan nggak mau, maksudnya kayak ada undang-undang apa segala macam bisa kok. Dan dalam percakapan informal itu lebih ini ya, betul, lebih cair ya. Betul. Jadi penerjemah presiden dan ibu negara. Gimana ceritanya? Ica Supeno seorang diplomat yang muda dianggap dari 2014 dipercaya jadi penerjemahnya presiden dan ibu negara bertahan selama 7-8 tahun? 7 tahun. 7 tahun. Ya. Apa ceritanya Mbak Ica? Jadi dulu sebelumnya waktu zaman Pak SBY saya udah nerjemahin juga sebenarnya. Jadi tahun 2011 setelah pulang magang itu ada pelatihan untuk juru bahasa. Nah, khusus spesifik ya. Untuk memang untuk VIP dan VVIP lah. Jadi untuk menteri, untuk presiden, wakil presiden kami dilatih Kemlu semua. Angkatan saya kebetulan ada 10 orang untuk jadi juru bahasa, tapi ada juga yang jadi speech writer. Jadi ada tuh pelatihannya. Nah, setelah itu kemudian diterjunkanlah di berbagai konferensi gitu, di berbagai acara yang membutuhkan penerjemah. Kita bilangnya juru bahasa ya karena untuk lisan gitu. Nah, kebetulan dari 2011 terus 2012 keketuaan ASEAN Indonesia banyaklah terekspos dengan konferensi ya, termasuk zaman Pak SBY. Jadi waktu KTT ASEAN tuh saya yang di belakang di booth. Yang di depan itu ada namanya Pak Andre Omer, Mas Andre saya panggilnya. Beliau yang jadi penerjemahnya SBY. Nah, saya di belakang. Jadi pada waktu di booth itu Anda yang ngomong ke ke headset alat, ya. Apa istilahnya headset ya? Ya, ke headset. Nah, waktu itu menterinya masih Pak Marty ya. Dan Pak Marty kan juga orang yang sangat meticulous ya. Jadi beliau mendengar apa yang kita sampaikan. Jadi kalau kita jelek ya pasti akan dikomen dan gak dipakai lagi. Nah, kebetulan kayaknya Pak Marty berkenan lah ya dengan penerjemahan saya ini gitu. Mungkin logat-logat Makassar juga ada di situ gitu. Saat menerjemahkan atau apa gitu. Jadi ada aksen lucu nih ya. Ini siapa nih gitu. Jadi ya dari situ 2011 2012. Nah, pada saat saya sebenarnya waktu itu kan menerjemahkan bahasa Inggris tok. Betul. Atau Inggris Indonesia, Indonesia Inggris enggak. Ada bahasa lain yang Anda bisa enggak? Ya sedikit-sedikit tapi meskipun Pak Marty juga bahasa Inggrisnya kan oke betul, banget. tapi kan pada waktu itu tidak semua menteri juga bisa bahasa Inggris. Maksudnya secara proper lah. Secara proper gitu. Jadi lanjut. Udah 2012 sudah mulai di grooming tuh. Jadi memang ada beberapa dari saya dan teman-teman yang udah dipersiapkan lah untuk menjadi penerjemah kenegaraan lah untuk tiap-tiap event yang penting. Nah, saya kemudian dapat rezeki, dapat beasiswa bersekolah di Australia tahun 2012 sampai 2014. Nah, pada saat itu ya teman-teman lain lah yang dapat kesempatan kemana, kesana kemari jadi juru bahasa gitu ya. Tahun 2014 saya pulang, saya sebenarnya dapat penugasan di direktorat yang lain gitu, di Kemlu gitu, which is saya senang juga karena sebenarnya saya itu kalau mau ditanya kan saya udah jadi penerjemah dari zaman kapan ya, capek juga gitu, masa sih nerjemahin melulu kan anti kemapanan. Benar. Masa sih gue udah sekolah masternya 2. Iya lagi, gitu ya balik mengabdi. Waduh ini agak sensitif nih, balik mengabdi gitu, masa mau jadi penerjemah aja gitu, bukan aja ya tapi maksudnya masa sih balik nggak belajar ilmu aja baru ya. Memang gitu-gitu aja ya. Nggak belajar ilmu baru. Masih gue jago di sini cuma kan Lionel Messi juga harus ada pensiun bos ya kan, Roger Federer juga pensiun. pengen yang lain lah gitu. Pengen belajar golf kan. Michael Jordan aja pensiun dini habis itu jadi golfer kan. Itu dia. Capek juga gue, udah basket udah apa lagi yang gue nggak bisa menangin. Itu dia. Iya kan? Nah, pengen belajar yang lain, udah dapat yang lain, dilalahnya ketemu dengan waktu itu
jubir di Kemlu waktu itu, bos lah waktu sebelum saya pulang, beliau bos saya gitu. Loh kamu udah balik gitu. Dari Australia. Dari Australia, terus siapa saya bilang, itu jubirnya? Waduh janganlah nanti. Pak Teguh Faisal Syah. Jauh sebelum itu, waktu zaman Pak Marty ini. Nah jadi ditanya kamu udah balik? Iya Pak. Kok nggak lapor? Waduh. Tapi saya bilang, Pak kata SDM kalau sekolah lebih dari 1 tahun harus balik ke SDM dulu gitu. Nah ternyata beliau membuatkan nota untuk meminta saya ditarik kembali. Ke penjubiran ini, penerjemahan. Biro yang memang di bawahnya menteri, Biro Administrasi Menteri namanya. Oke. Karena Melekat lah ya. Disitulah ditempatkan semua penerjemah supaya gampang kalau dideploy, kalau ada kebutuhan. Jadi nggak ada tugas-tugas yang mereka harus pending gitu. Jadi bisa langsung di ini ya. Akhirnya saya di situlah. Ini special force lah ya yang siap diterjunkan. Betul. Tim SWAT betul. lah. Itu Agustus 2014 Oktober, 20 Oktober ketika Pak Jokowi dan Pak JK disumpah di DPR menjadi presiden dan wakil presiden, ada saya dan 2 orang rekan saya di atas. Di bagian yang nerjemahin di atas itu, menerjemah untuk para dubes asing. Dulu ada Prime Minister Tony Abbott datang juga, kalau nggak salah Lee Hsien Loong juga ada gitu. Jadi menerjemahkan. Ya dari situlah. Kemudian ya berlanjut sampai kemudian saya waktu itu sabbatical, cuti di luar tanggungan negara tahun 2021 sebelum saya. Nah itu kenapa dari sekian juru bicara interpreter Mbak Ica yang dipakai sama, waktu itu ceritanya akhirnya bisa dipakai sama presiden. Ya. Terus kayaknya presiden juga banyak ditemani Mas Iqbal waktu itu ya. Mas Iqbal tetap. Mas Iqbal tetap. Terus Mbak Ica juga akhirnya menemani Bu Iriana. Itu storynya gimana bisa akhirnya dipakai jadi nggak mau ganti-ganti nih maksudnya. Jadi sekali lagi ya ini mungkin kenyamanan ya. Kan kadang-kadang dalam hubungan itu, baik itu hubungan profesional maupun itu hubungan personal, kan mungkin frekuensinya atau chemistry-nya, itu istilah dari ibu negara, harus nyambung gitu. Nah mungkin di antara teman-teman yang lain, ya saya tidak tahu apa jawabannya karena harus ditanyakan ke usernya langsung. Betul, tapi ya saya ingat di suatu kesempatan ibu negara, Ibu Iriana menyampaikan ada chemistry. Ada chemistry gitu. Seberapa penting buat Ica Supeno chemistry itu dibangun dengan user dan gimana Ica Supeno membangun chemistry dengan let's say kita sebut saja Ibu Iriana Joko Widodo selama 7 tahun. Satu gini, saya itu bekerja dengan hati ya. Mas Didit, jadi kelihatan gitu. Saya tuh dalam semuanya gitu. Maksudnya pertemanan apapun, orang lihat kok saya sangat antusias gitu dengan semuanya yang saya lakukan gitu. Dan itu kan kelihatan dengan mata, kelihatan dengan mimik muka, dengan gesturnya kita gitu. Nah, ketika kita melakukan itu, mungkin itu ya. Saya berpikir saya kadang-kadang juga, kenapa sih ibu milih saya padahal saya kan bukan Jawa gitu. Maksudnya ngerti gak? Kayak saya ini cuma namanya doang nih Jawa nih. Marlisa Wahyunisi Supeno Jawa padahal softwarenya software Makassar kan. Bentukannya nih gak ada ininya gitu. Maksudnya suaranya kenceng. Ketawanya kenceng ya kan. Maksudnya kayak. Tapi bahasa Jawa kagak bisa. Betul. Waktu ditanya iso ngomong Jawa. Gak bisa bu. Saya bisanya bahasa Makassar. Ketawa ibu kan gitu. Jadi tapi mungkin dari momen-momen kecil seperti itu, maksudnya kayak momen-momen bisa melucu, momen-momen bisa apa ya, membuat suasana rileks. Jadi kemudian ibu itu jadi nggak deg-degan juga gitu. Misalnya gimana misalnya? Dan gini, misalnya kan kalau misalnya pertemuan itu kan pasti ibu akan ketemu dengan berbagai ibu negara dengan backgroundnya beda-beda. Ada yang backgroundnya seperti Ibu Iriana, ibu rumah tangga gitu. Ada yang backgroundnya jauh dari politik. Betul gitu ya? Yang jauh dari memang disattach gitu ya. Ada yang backgroundnya politician, ada yang backgroundnya dosen, ada yang backgroundnya selebriti.
Karena beda misalnya Ibu Iriana dengan Ibu Ani Yudhoyono aja pasti beda banget. Bu Ani kan attach sama politik. Betul. Misalnya dengan Melania Trump lah misalnya. Beda background ya kan dengan istrinya Presiden Erdogan, Ibu Emine Erdogan yang beliau adalah politisi. Ya kan? Jadi kan topik pembicaraan itu pasti akan sangat beragam. Dan Ibu ya saya kadang-kadang juga kan kami sambil ngebrief ya. Maksudnya Ibu ini latar belakangnya beliau ini biasanya kita kan yang akan melakukan profiling dan menyampaikan gitu untuk memberikan Ibu background. Oke, kira-kira saya akan ngomong apa ya kan. Ibu kan juga harus siap kan gitu walaupun sebenarnya Ibu itu nggak ada talking points. Jadi beda dengan Bapak. Kalau Bapak kan selalu ada talking points. Ibu itu nggak ada talking pointsnya. Really? Yes. Jadi briefing sebelum kegiatan atau ketemu dengan ibu negara lain tuh gimana tuh? Jadi saya yang melakukan briefingnya gitu. Jadi kayak. Jadi riset Mbak Ica segala macam atau ada tim riset lain? Ya kadang-kadang minta tolong lah ya. Tapi kalau nggak biasanya. Karena udah ini juga. Tapi nggak ada, kadang-kadang nggak ada waktu ya. Udah sambil makanya dimanapun saya berada internet harus jalan kan gitu. Jadi kadang-kadang briefing begini Ibu misalnya kayak waktu itu ngobrol sama Ibu Emine Erdogan itu di Turki. Beliau bercerita tentang Fethullah Gulen, tentang rencana kudeta di Turki segala macam. Nah, kebetulan saya yang bikin talking points buat Bapak gitu. Maksudnya saya adalah tim lah ya yang bikin. Jadi kan tahu baca juga gitu. Jadi ketika Ibu negara Turki itu ngomong tentang itu, saya tidak langsung menerjemah, tapi saya memberikan background info. Karena kan saya nggak tahu nih orang counterpart akan ngomong apa. Iya. Nah, ini sebelum pertemuan. No, ini sudah pertemuan. During pertemuan. Pertemuan gitu. Jadi kayak. Jadi tidak ansih menerjemahkan apa yang dikatakan ya, tapi memberikan konteks juga ya. Makanya juru bahasa itu bukan hanya kemampuan bahasa Inggris, tapi kemampuan komunikasi dan kemampuan berpikir cepat, kemampuan respon cepat, gitu. Pengetahuan harus bisa kayak ensiklopedia. Iya. Karena jadi gitu. Jadi ketika Ibu negara Turki ngomong tentang kudeta, ya saya pasti nyatat kan Ibu ini ngomongin apa. Tapi sebelum saya menerjemahkan ke Ibu negara, saya sampaikan dulu, Ibu izin Ibu negara Turki membicarakan tentang kudeta yang bla 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 bla. Saya jelasin semuanya. Gitu. Baru ini yang disampaikan tadi, beliau mengatakan ini. Nah, Ibu negara Turki ini nangkep bahwa saya kok nerjemahinnya lama banget gitu kan gitu. Maksudnya kayak kok lama gitu. Nah, di akhir pembicaraan Ibu negara dia juga punya penerjemah nih Turki Inggris kan. Tunggu. Si Ibu Iriana menjawabnya gimana? Ya, maksudnya setelah saya menyampaikan itu terus dia bilang, "Iya, saya juga tahu misalnya ada beberapa sekolah-sekolah, tapi itu dengan informasi yang saya sampaikan di Indonesia." Pengaruhnya itu adalah ini, ada beberapa sekolah yang juga sudah dibangun oleh Fethullah Gulen di Jawa Timur, kan saya harus tahu. Betul. Supaya Ibu kemudian bisa merespon gitu. Betul. Sangat penting buat kita, ya ini mungkin untuk Ibu negara khusus ya, untuk apapun yang disampaikan oleh counterpart, Ibu tuh harus bisa catch up ya. Iya. Bolanya di saya semuanya Mas Didit. Terus. Kalau saya gagal kan blame the interpreter. Kalau saya salah kan blame the interpreter, salahkan interpreter. Katanya ada pepatah bilang don't kill the messenger. Kalau dalam hal ini you have to kill the messenger. Gitu. Nah, terus. Jadi udah nih pembicaraan berlangsung mulai dari yang politik sampai bicara masalah tradisional massage. Indonesia itu kalau ke Bali itu banyak pijet yang memang tradisional yang enak gitu kan. Memang kita dikenal selain Thailand ya gitu. Jadi terakhir itu Ibu negaranya menyampaikan sesuatu disampaikan oleh penerjemahnya gitu. Terus dia bilang ke saya, my first lady said that you must be very smart. You? Gitu. Ini saya nih, you must be very smart gitu. Because you seem to explain apa yang sebelum menerjemah lah gitu. Saya sampaikanlah ke Ibu kan apa katanya Mbak Ica. Kata Ibu Emine katanya saya pinter Bu. Saya bilang gitu. Karena saya ngejelasin dulu semua materi-materinya ke Ibu sebelum menerjemahkan. Nah terus Ibu menyampaikan, oh iya kan dia yang kerjain bahannya Bapak. Jadi dia tahu semuanya. Makanya dia kasih ke saya infonya, ngebrief infonya sebelum terjemah. Oh jadi memang lu bukan hanya menjadi pewarta, menjadi jalur lalu lintas, tapi lu memberikan makna juga ya.
Itu yang mungkin orang tidak paham ya. Karena kalau misalnya penerjemah biasa menjadi juru bahasa biasa, karena saya juga freelance interpreter gitu, tidak ada tuh briefing info, memberikan konteks. Apalagi kalau kita di belakang kan nggak mungkin, Bu ini ngomongnya begini nggak mungkin, nggak ada terjadi. Tapi karena kita adalah juru bahasa yang melekat, pengetahuan semuanya itu harus satu paket lengkap. Dan itu berkejaran dengan waktu juga Mbak ya. Karena lu gak boleh menerjemahkan juga terlalu lama kan. Karena bisa jadi problem juga. Betul. Makanya beruntungnya saya juga ada di biro itu kan. Maksudnya yang memang ngurusin bahan. Jadi baca banyak pengetahuan juga. Jadi ketika orang ngomongin apa, saya udah bisa langsung catch up. Oh ini dia ngomongin ini gitu. Kalau ibu negara itu, kalau ice breaking itu gimana Mbak? Tergantung, ibu akan lihat konteksnya. Jadi ini satu cerita yang lucu ya, di Vietnam itu World Economic Forum yang ibu duduk sama Presiden Trump. Yang ada meme-nya yang Pak Jokowi begini. Aku tahu, ya kan? Yang Presiden Jokowi bilang agak cemburu juga kan, malah nyari ibu. Kan? Nah, tanpa orang sadari mungkin nggak banyak yang tahu kalau di foto itu ada Marlisa di belakangnya gitu. Nggak lihat tuh, tapi nanti bisa dilihat, diperhatikan lagi ada saya tuh di belakang. Jadi kalau biasanya kan kita nggak pernah tahu tuh siapa yang duduk di samping kiri kanan dari kepala negara dan ibu negara gitu. Ada protokol yang kasih tahu, ada yang enggak. Nah kebetulan waktu di Vietnam itu di keep sampai last minute. Nah saya sebagai penerjemah biasanya saya masuk duluan kan untuk lihat bapak ibu duduk di sampingnya siapa. Jadi kan biar siap, saya kan bisa langsung komunikasikan misalnya. Berarti ini bahannya ini, betul, bahannya itu. Termasuk misalnya laporan ke ini bahwa akan duduk bersebelahan dengan siapa, jadi tahu lah gitu. Waktu itu lu melayani bapak dan ibu atau khusus ibu aja? Penerjemahnya cuma satu yang biasanya kalau makan malam cuma satu yang boleh masuk. Jadi lu melayani bapak dan ibu dong? Ya, kadang-kadang saya harus dua-duanya. Tapi mostly ibu ya gitu. Karena bapak juga bisa berkomunikasi. Bapak bisa. Nah jadi pas saya lihat, oh waduh Presiden Trump nih di samping ibu nih ya kan. Nah, ibu di ini. Nah biasanya Amerika itu selalu datang paling belakang. Jadi antara Amerika atau Rusia yang paling belakang datang. Jadi yang lain kepala negara sudah duduk di situ. Nah, saya sampaikanlah kepada kepada ibu negara, ibu di samping ibu nanti Presiden Trump. Oh iya, gitu. Udah tahu nih ngobrol udah duduk, semuanya duduk. Presiden Trump duduk itu di situ ya, di depannya ada Coca-Cola. Nah, selalu bawa Coca-Cola nih kemana-mana. Yes. Saya duduk di belakang, ya kan. Presiden Trump di sebelahnya kalau nggak salah ada penerjemah juga karena mau ngomong sama yang sana. Nah. Tapi ibu pada waktu itu memang langsung memulai percakapan. Dan ini mungkin tidak banyak orang yang tahu. Dan saya ingat sekali waktu itu Ibu Melania tidak ada. Jadi beliau stop di Beijing, stop di Cina pokoknya di Tiongkok. Kemudian gak ikut, ibu langsung bertanya, Ibu Melania di mana? Kok gak ikut ke Vietnam? Gitu. Terus lu yang terjemahnya? Iya, terus saya tanya, Mr. President, my first lady ask. Where is Madam Melania? Why she's not joining the dinner? Gitu. Terus dia bilang, oh she's in, saya lupa Beijing atau siapa. She stopped there, she doesn't follow me here gitu. Terus dia bilang, wah seandainya ikut, saya pengen ajak ke Indonesia untuk datang. Pak Trump belum pernah kan ke sana gitu. Jadi saya menyampaikan itu dengan tentu saja dengan bahasa yang ya proper lah selayaknya bagaimana. Kedua VVIP ini bercakap kan gitu. Jadi ngobrol tentang Indonesia, tentang Bali, terus kan Danang itu mirip-mirip Bali ya di Vietnam gitu. Ya ibu bilang Bali itu lebih cantik daripada ini gitu kan. Karena pada waktu itu waktu makan malam ada kayak slide yang menunjukkan keindahannya Vietnam gitu. Jadi ibu tuh langsung lebih cantik daripada yang ada di sini. Nah makanya ketika itu percakapan itu berlangsung. Kemudian bapak itu bertanya ke saya, Pak Jokowi, Mbak gitu, manggil. Kok jadi kayak ini asik sendiri Presiden Trump sama Ibu Iriana kan? Gitu. Jadi yang begini itu lagi sebenarnya lagi ngobrol sama saya nanya. Oh gitu. Mbak, Ibu lagi ngomong apa sama Pak Trump? Oh gitu. Iya, terus saya sampaikan izin Bapak. Ibu sedang menjelaskan mengenai Bali, Ibu mengajak Pak Trump dan Ibu Melania.
Ya gitulah saya bilang karena ibu tadi tanya ke sementara di sini masih bercakap-cakap ya. Ya maksudnya masih ngobrol tapi kan pas lagi jeda kan ada jeda nih Trump lagi ke sana, Bapak nanya saya gitu. Iya. Penasaran juga dia kan karena dia gak diajak ngobrol kan. Asik gitu. Dan mungkin maksudnya loh kok asik sama maksudnya kok ibu cair aja gitu. Nah, kemudian mungkin yang tidak ini adalah peran penerjemah itu, peran juru bahasa itu sedemikian pentingnya, termasuk untuk mencairkan suasana kan gitu. Gimana? Misalnya ini peran lu ya, bukan hanya menjelaskan tapi juga memecah, jadi icebreaker dan mengantisipasi awkward moment gitu. Intonasi, pakai kata-kata yang maksudnya pemilihan diksi yang tepat. Karena kan kalau untuk kita ini messenger. Jadi kita juga tidak boleh kreatif. Betul. Kita nggak boleh terlalu kreatif nih, nggak boleh nambah-nambahin nih. Apa yang nggak dibilang nggak boleh dibilang gitu. Tapi lu harus memodifikasi. Betul. Membuat kalimatnya itu menjadi menarik. Itu kan kemudian juga touch up ya. Iya. Karena kan tugasnya baik moderator ataupun interpreter itu kadang-kadang menajamkan yang tumpul dan menumpulkan yang terlalu tajam. Iya nggak? Kalau yang terlalu tajam, ya harus kita bungkus supaya. Betul. Kalau yang terlalu tumpul juga kita harus kasih makna lebih supaya punya value. Benar. Dan maksudnya kalau dalam hal ibu negara kan beliau orangnya direct ya. Jadi semua percakapan kan straightforward gitu ya. Tidak ada yang terlalu flowery istilahnya gitu. Jadi ketika misalnya ibu ngomong kayak Bali itu lebih cantik seperti yang kita lihat di slide di Danang. Jadi saya bilang Mr. President, as you know, Bali maksudnya also consists of beach apa-apa dan udah lihat di slide ini tapi we have more beautiful beaches yang kayak gitu. Tidak merubah arti kalau buat saya dan tidak juga itu dikatakan ibu, tapi saya cuma membantu menjelaskan aja supaya lebih menarik gitu biar kemudian ada balasan balik. Nah, Mbak, ada nggak awkward moment yang lu agak sulit antisipasinya dalam perjalanan proses dengan siapa itu? Kan juga tentu saja lawan bicaranya ibu negara kan juga unik-unik pasti kan? Iya. Kalau nggak salah ibu tuh pernah, saya lupa ibu atau bapak ya, sampingannya itu Putin. Nah itu susah tuh. Tapi bukan awkward moment ya, lebih kepada kayak bingung juga mau ngomong apa ya sama, kan serem ya. Maksudnya dianya itu, bukan maksudnya. Iya. Saya aja yang duduk di belakang ya. Waduh ngeri amat ini orang gede-gede lagi kan dia punya bodyguard di belakang gitu. Nah itu tuh paling cuman say hi gitu terus kayak how are you gitu. Saya dari Indonesia udah gitu-gitu aja. Tapi ibu juga tahu kalau misalnya kemudian counterpartnya itu tidak mau responsif gitu ya. Ibu juga tidak. Atau tidak mau ngomong, tidak mau cerita. Kalau Trump kan ditanya satu, bisa ceritanya panjang gitu ya. Menghangat orangnya. Benar. Okay. Nah waktu itu sama Putin ya udah saya, ya saya juga tanpa harus ngomong apa-apa, mereka juga sudah tahu. Iya, gimana lu konteksnya Mbak tadi menarik. Tidak sekedar menerjemahkan, tapi memberikan emosi dan nyawa dalam percakapan gitu. Gimana lu melatih ini dan modifikasi apa yang biasanya lu berikan gitu ya dalam sebuah percakapan? Intinya kalau buat saya adalah percakapan itu harus akurat. Akurasi itu penting. Gitu. Tapi gini, tapi itu juga jam terbang kali ya. Dan maksudnya kan gini, saya sama ibu dan bapak itu sudah cukup lama. Jadi kan sudah tahu bisa membaca misalnya kalau moodnya lagi capek itu juga kan gitu misalnya atau lagi happy gitu kan jadi bisa lebih banyak lah mungkin bisa memfit informasi gitu. Jadi membaca situasi juga. Jadi penting banget untuk menjadi itu sensitif. Lihat nih lawan bicaranya kira-kira akan kemana, akan cair atau enggak gitu. Nah dan yang kedua yang tadi saya bilang akurasi penting bahwa semua pesan harus tersampaikan secara akurat. Bahasanya itu kan kontrolnya di kita. Tapi tentu saja saya tidak akan kasih bahasa yang terlalu tidak formal kan enggak, pasti formal. Gitu. Bagaimana kadang-kadang saya juga mikir nih gimana nih angle-nya saya menerjemahkan pesannya sampai secara akurat tapi bahasanya itu misalnya kayak saya balik dulu nih
Yang depan saya taruh di belakang, belakang taruh di depan. Kayak gitu. Lu modifikasi ya? Yes. Oke. Paraphrase. Iya. Ada nggak Mbak misalnya nih hal yang lu, waduh ini berpotensi menyinggung nih atau berpotensi menimbulkan umpan balik yang belum tentu oke atau responnya oke. Lu kemudian modifikasinya agak banyak dari atau lu halus atau lu gimana? Mungkin bukan karena banyakkan ke ibu negara juga kan biasanya tidak ada pembicaraan yang terlalu sensitif ya. Tapi misalnya ketika ibu misalnya berbicara mengenai pariwisata lah, atau kayak misalnya ngomongnya, ayo nanti saya ajakin ke Bali gitu, kita bisa pijet bareng gitu. Kalau saya menerjemahkan langsung secara literal, kita bisa pijet bareng kan mungkin artinya cukup gimana ya? Gitu. Iya. Jadi ya saya biasanya akan memodifikasi dengan bilang, if you ever come to Indonesia, I'll invite you to go to Bali. We have so many activities to explore, beaches, mountain, or traditional massage. Ya mungkin itu sedikit menambah ya, tapi kan tidak mengurangi makna ya. Makna tetap ada, ayo pijat bareng yuk gitu kan. Iya. Nah, cara lu membangun chemistry sama ibu negara dan presiden di luar forum gimana Mbak? Apa yang lu catch up dari situ dan bagaimana mereka juga punya respon balik terhadap itu? Buat saya, dan ini mungkin penilaian yang bias karena saya, maksudnya saya penerjemah tugas tapi kan banyak berinteraksi secara personal juga ya, terutama dengan ibu negara. Buat saya beliau adalah orang yang sangat baik buat saya. Jadi ini menurut keyakinan saya nih ya, jadi bisa berbeda yang lain-lain. POV-nya Ica sepenuh ya. Jadi berangkat dari itu beliau itu juga sangat memanusiakan saya. Ini satu hal yang mungkin baru pertama nih saya kasih di forum publik nih. Dan saya sebenarnya kepikiran pengen bikin buku gitu untuk kasih tahu nih gue di ini seperti apa gitu ya. Tapi ibu itu selalu menanyakan kepada saya udah makan apa belum? Karena saya tidak akan pernah makan ketika mereka makan. Kan saya yang selalu nerjemahin kalau jamuan makan, mau makan siang, mau makan sore, mau makan malam. Iya benar juga ya. Saya yang selalu di belakang gitu. Karena kan biasanya cuma satu penerjemah. Gitu. Jadi dan kadang-kadang itu tuh dari pagi sampai sore sampai malam, terus malam saya tugas lagi gitu. Ibu itu selalu nanya, Mbak Ica udah makan atau belum? Walaupun mungkin ibu udah tahu jawabannya saya belum makan. Ya. Jadi saya selalu bilang, izin ibu nanti setelah ini baru saya makan. Gitu. Setiap nih kan kalau jamuan kenegaraan tuh kan ada beberapa main course ya. Jadi kayak satu datang, habis itu diambil, satu datang, ambil lagi. Setiap jamuan datang, satu course datang, sebelum ibu makan, ibu itu selalu ngomong sama saya, Mbak Ica saya makan dulu ya. Dan kadang-kadang mungkin beliau tahu kali ya saya belum makan, belum apa. Ada roti atau ada coklat atau ada apa yang kondimen itu kan biasa kalau itu kan banyak banget isinya ya pasti gitu ya. Kemungkinan besar nggak habis kan. Dan nggak habis gitu. Biasanya dia nih serius ini nih buat Mbak Ica makan gitu. Dan tapi maksudnya gini, sekali lagi saya tidak pernah melihat itu sebagai sesuatu yang negatif ya. Saya melihat itu sebagai care dari seorang ibu negara yang adalah seorang ibu kepada anaknya aja gitu. Nganggapnya kasihan nih anak belum makan gitu. Relasi manusia aja. Dan gara-gara itu, dan karena ini kan saya sebenarnya penerjemah yang paling lama gitu. Maksudnya kayak nggak ganti-ganti gitu. Kan jadinya saya jadi dikenal nih sama ibu-ibu negara lainnya dan kepala-kepala negara lainnya. Ada waktu di mana ketika ibu itu makan sama ibu negara yang lain, ibu negara yang lain juga ngasihin gitu. Ada coklat yang ada kemasannya. This is for you, you must be very tired gitu. saya jadi membatin kayak, emang muka gue kelihatan banget ya laparnya apa gimana gitu maksudnya gitu. Tapi saya melihatnya itu, sisi-sisi itu yang tidak bisa dan tidak tertangkap kamera dan mungkin sampai saat ini tidak ada yang
pernah mengatakan. Tapi kalau buat saya ibu itu adalah orang yang sangat hangat dan sangat perhatian dan sangat baik. Gitu. Dan sangat perhatian termasuk ketika saya punya anak gitu ya. Dan kadang-kadang kan ada kesempatan saya cuman berdua di dalam mobil gitu. Nanya, gimana anaknya Mbak Ica udah berapa bulan, udah bisa apa aja. Perhatian-perhatian yang saya merasa oh iya ibu negara adalah manusia juga. Perbedaan prinsipil antara bapak dan ibu gimana? Lu kan juga mendampingi ya? Yes. Dua-duanya ya? Dalam konteks penerjemahan ya? Lu ada cerita gak? Kalau bapak ada beberapa kali kesempatan saya juga menerjemah gitu ya. Dan itu kan biasanya talking points. Jadi sudah ada dan bapak prepare, tuh gitu. Dan presiden biasanya stick to talking points. Betul. Jadi kalau bapak biasanya begitu. Ya tapi kadang-kadang adalah beberapa tweak lah ya. Beliau menambahkan apa segala macam. Nah tapi bapak itu orang yang tidak banyak bicara. Kalau buat saya. Jadi dan bapak-bapak aja. Gitu loh. Jadi informasi yang biasanya beliau tanyakan itu ya informasi-informasi standar dan terbatas. Gitu. Dalam diplomatik ya. Dan misalnya kalau kayak untuk makan malam apa-apa ya itu paling tadi ngomong apa gitu. Tadi ibu ngomong apa? Izin bapak gini. Oh ya gitu. Yang icebreaker kalau di pertemuan presiden ya. Presiden dengan delegasi atau tamu yang lain. Yang kan kita tahu Presiden Jokowi juga ya flat aja lah dalam konteks itu ya. Talking points, baca apa, jokesnya juga jokes mungkin yang dibuatkan gitu ya. Yang jago siapa di rombongan itu presiden biasanya? Apakah Pak Luhut atau Pak Bu Menlu atau? Dua-duanya. Dua-duanya. Dan biasanya itu memang dua-dua itu siapa? Bu Menlu dan Bu Menlu, itu Pak yang Luhut. akan ini ya? Iya biasanya yang nambahin lah ya istilahnya. Dan biasanya jok-jok itu juga sudah terselip. Gitu di apa namanya di briefing notes. Iya di briefing notes atau di talking points-nya gitu. Atau misalnya kayak biasanya kan on the sidelines mereka sudah ada tukaran gift. Biasanya itu counterpart akan bilang oh terima kasih gift-nya ini saya suka banget kayak gitu-gitu. Iya. Tapi ya pembicaraan di tingkat kepala negara di bapak-bapaknya lah ya. Itu tuh lebih terbatas kan. Kalau pembicaraan di ibu-ibu itu lebih cair dan fleksibel dan bisa ngomongin soal apapun gitu. Jadi kadang-kadang saya juga kayak oh ya ampun ternyata mereka ibu-ibu ya gitu. Mau gimana lagi? Gitu. Ada peristiwa yang agak memalukan gak? Maksudnya memalukan dalam konteks I don't know. Kalau dalam satu gue pernah lihat apa namanya misalnya Presiden Bush itu Presiden Bush senior dalam sebuah jamuan kenegaraan waktu itu ngundang Perdana Menteri Jepang. Dia muntah dan pingsan gitu di apa namanya di pangkuannya itu. Kayak kemarin atau Presiden Taiwan kemarin di acara. Iya. Ada nggak lo pengalaman? Nggak ada sih, cuman topik-topik yang lucu-lucu gitu tentang ibu-ibu atau perempuan. Misalnya topik-topik kayak diet. Jadi kayak waktu ke Vietnam gitu ya. Kan baju apa namanya? Baju tradisional Vietnam itu kan yang sangat yang sangat slim yang sangat ketat gitu ya. Betul. Terus ya ibu Perdana Menterinya Vietnam itu bilang ini nanti kan kalau kita ke Vietnam kita foto bareng pakai baju itu gitu. Terus habis itu ya biasa ibu-ibu yang lain kayak ibu ini juga wah kayaknya harus 1 tahun dulu nih saya mau diet dulu gitu. Jadi ya percakapan-percakapan kayak gitu. Jadi percakapan-percakapan diet. Ringan-ringan lah ya. Ya terus kayak ada pertanyaan itu yang misalnya kayak gini, apakah ibu negara ini selalu mendampingi setiap bapaknya pergi gitu. Nah itu terjadi perdebatan tuh antara ibu-ibu negara ini ASEAN ya saya ngomongnya. Ada yang bilang ya saya karena saya kerja saya nggak selalu harus bisa mendampingi gitu. Nah terus kemudian ada ibu negara lain, oh kalau saya harus, kalau enggak nanti gimana, nanti nggak ada yang temenin gitu. Jadi kayak waduh ini percakapan udah mulai ya kan. Dan lu harus menerjemahkan itu kan. Harus. Kadang-kadang saya juga mempertanyakan substansi saya ini kok kayak arisan ya gitu. Gue ya kan si orang diplomat ya kan. Orang kayak lu Iya. Dan kadang-kadang jadi rumpi kan. Betul dan kadang kita harus sendiri nggak boleh ketawa.
Maksudnya Masa kan, sih? ya maksudnya mereka ketawa tapi ibu Lu nggak negara boleh harus ketawa ya? lebih besar dong ketawanya, jangan malah tapi lu kita, iya gitu. Padahal kan lu kalau ketawa Iya. gitu kan. Itulah. Iya Gitu. iya iya. Ini Mbak, ini pertanyaan yang gua nggak tahu deh ya. Di Indonesia kan Pak Jokowi itu kan sering quote unquote ya Mbak, diledek lah, diolok-olok lah soal kemampuan bahasa Inggris ya. We walk the talk itu kan jadi salah satu ini ya hal yang jadi signature dan itu terus-terusan tuh. Iya, iya. Lu ngelihat realitinya, apakah itu perspektif lu gimana soal pandangan itu? Dan yang kedua, menurut lu realitinya apakah keterbatasan itu juga membatasi kemampuan diplomasi kita ke Oke, negara lain? saya jawab yang pertama dulu ya. Karena kalau yang pertama itu adalah kepala negara kan dengan undang-undang bendera dan bahasa memang kalau melakukan lawatan ke luar negeri dan berbicara dengan counterpart diwajibkan untuk berbahasa Indonesia. Jadi ya supaya kenapa seperti itu? Karena juga meminimalisir kalau misalnya ada kesalahan. Jadi sekali lagi kita bisa salahkan penerjemahnya gitu. Bahwa kita yang tidak capable untuk menyampaikan pesan dan sebagainya gitu ya. Blame the messenger. Iya, tapi yang kedua juga itu menunjukkan kebanggaan kepala negara kita dengan bahasa Indonesia gitu kan sebagai bahasa negara gitu. Jadi itu yang pertama. Jadi dan Pak Jokowi memang memilih untuk seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya ditanya apakah Bapak kemudian punya kemampuan bahasa Inggris yang terbatas, kalau saya bilang tidak. Tapi permasalahannya adalah kita orang Indonesia ini kan aksennya cukup kenceng ya Mas. Gitu. Saya kebetulan kalau ngomong bahasa Inggris juga kelihatan tuh. Saya bukan Inggris Amerika atau Inggris British gitu atau apa gitu. Enggak, saya nggak bisa. Ada bugis-bugis dikit. Bener lah ada ya. Makassar-Makassarnya dikit nih kalau misalnya di ini gitu. Jadi kan itu mungkin yang kemudian menjadi bahan olok-olokan untuk orang. Padahal pertanyaannya sekarang apakah kemudian pesannya tidak tersampaikan dengan baik? Belum tentu loh. Gitu. Tetap kok pesannya tersampaikan. Bahasa itu kan bukan masalah lu harus pakai aksen yang mana gitu. Bahasa itu yang penting lu tahu apa yang diomongin, counterpart lu paham. Jadi saya juga terus terang tidak, karena saya memang tidak punya aksen juga gitu. Bahasa Inggrisnya bahasa Inggris saya bahasa Indonesia gitu. Jadi dan Bapak itu sebenarnya jago. Cuman Bapak nggak mau aja. Gitu. Maksudnya bukan nggak mau, maksudnya kayak ada undang-undang apa segala macam bisa kok. Dan dalam percakapan informal lebih ini ya, betul, lebih cair ya. Betul, percakapan yang di belakang layar kayak kan? Misalnya di lounge sebelum ke depan ke ke meja makan, itu kan tidak ada wartawan, tidak ada apa, yang ngomong aja dengan Pak Obama dengan tapi lu selalu menerjemah, saya selalu nempel. Saya selalu nempel. Jadi kayak ibu bapak gitu. Once dibutuhkan. Betul. Jadi kalau bapak ngomong apa, saya pasti bisik ibu. Bapak lagi ngomong soal ini, Bu. Gitu. Kalau ibu mau nimpalin, saya maju. Gitu. Oke. Jadi itu ya banyak orang meragukan, wah ini nggak bahasa Inggrisnya nggak proper atau nggak capable gitu, sehingga wah tujuan nasional kita, tujuan diplomasi kita jadi terganggu. Itu enggak sih, menurut keyakinan saya sih. Ya karena kalau kita balik ke zaman dulu ya Pak Harto kan juga nggak pernah pakai bahasa Inggris. Betul. Ya lu jangan compare sama Bung Karno, jangan compare sama Pak Habibie, sama Gus Dur, sama Pak SBY, sama Presiden Prabowo betul. Pak Prabowo jangan-jangan mimpi aja bahasa Inggris. Ya kan beda orang, beda latar belakang, beda upbringing gitu. Tapi kalau bilang bahwa Pak Jokowi nggak bisa bahasa Inggris, enggak sih, bisa. Ini soal Pak Jokowi dan Ibu Negara ya. Gue pengen tanya lu sebagai orang yang dekat lah. Lu 7 tahun jadi pendamping Presiden dan Ibu Negara itu kan artinya udah jadi jangan-jangan lu dianggap kakak sulungnya atau saudara kandungnya Mas Gibran. Enggak atau, juga sih. Enggak ibaratnya ini anak berikutnya nih. Masuk kakak sumber Solo lu. Jalan Kutai Utara apa Kutai Timur tuh? Kutai. Itulah. Gini, Pak Jokowi dan Bu Irene kan dianggap orang yang sederhana. Iya. Halus, nggak neko-neko. Iya. Tapi banyak orang yang merasa bahwa cukup kaget karena keluarga ini ternyata punya political ambisi yang besar. Orang banyak yang kecewa dan kaget ketika Pak Jokowi dianggap punya cold blood gitu. Darah dingin gitu ya dalam
dalam political action gitu, dalam berpolitik gitu. There is no mercy gitu. Lu ngeliatnya gimana? Karena saya berasa di podcast yang satunya nih. Enggak, maksud gue gini, ada disparity. Iya. Kenapa orang banyak yang kecewa dan patah hati? Karena menganggap Pak Jokowi satu di antara kita yang ada di sana. Makanya di 2014 tuh tagline-nya tuh Jokowi adalah kita. Betul. Gak ada bedanya gue sama Pak Jokowi. Betul. Pak Jokowi itu kayak somebody next to my door aja gitu, biasa aja. Tapi banyak orang yang patah hati karena itu. Lu ngeliatnya gak? Iya. Satu, saya mungkin bukan orang yang tepat untuk memberikan analisa politik ya. Karena oke. Ini kesan pribadi. Ini kesan pribadi. Ini jadi disclaimer dulu nih. Ya. Jangan sampai saya nanti di atribut terhadap suatu statement tertentu. Tapi saya melihat begini sih. Maksudnya kalau ya tentu saja penilaian saya juga bias ya. Karena kan saya juga mengamati dari belakang gitu. Nah, tapi saya lihat terlepas dari semuanya itu, ambisi politik atau apa gitu ya, Pak Jokowi dan Ibu itu adalah orang tua. Siapa sih nggak pengen anaknya berhasil? Siapa sih nggak pengen anaknya tampil? Ya kan? Dan sebagai orang tua, dan saya juga adalah orang tua, mungkin kita akan melakukan berbagai cara yang kita anggap kita bisa lakukan untuk membuat itu. Untuk memberikan kesempatan itu kepada anak-anak kita. Gitu. Mungkin juga saya suatu saat kalau misalnya anak gue gak bisa apa gitu, saya akan apalah gitu. Misalnya ya gitu. Dan itu kan standar untuk melakukan itu beda-beda. Jadi dan saya juga selalu bilang ke teman-teman gitu ya. Mungkin angle ini yang harus kita lihat. Sebagai orang tua, Bapak mungkin punya mimpi besar untuk anak-anaknya. Yang di awal-awal 2014 itu mungkin belum terlalu kelihatan Mas Didit. Ya kan? Karena anak-anaknya juga ini kan sedang berproses. Bertumbuh ya. Betul, Mas Kaisang lagi sekolah, Mas Gibran juga baru selesai dari sekolah ya kan. Kemudian dan ini kan juga sempat kelihatan bahwa katanya dulu di awal-awal Bapak kan gak setuju Mas Gibran masuk politik gitu. Tapi kemudian Mas Gibran membuktikan dirinya sendiri gitu dengan menjadi wali kota, ya cukup achieve juga gitu kan, gitu. Jadi kita tidak bisa nafikan ada proses evolusi atau apalah perubahan evolusi yang terjadi dari 2014 sampai 2024 dan kemudian banyak pertimbangan-pertimbangan yang masuk di dalamnya termasuk dengan apa semuanya yang proses yang terjadi saat ini gitu. Kalau saya lebih melihatnya ke situ sih. Jadi saya bukan masalah politik atau apa, tapi saya cuma melihat Bapak melihat ada platform, Bapak melihat ada ruang dan Ibu mungkin ya to some extent untuk anak-anak ini juga bisa berhasil. Mungkin masih ada cita-cita yang belum sempat tercapai pada saat kepemimpinan beliau. Beliau pengen ini lanjut gitu. Dan saya rasa di pemikiran Bapak dan Ibu adalah mereka ingin mengupayakan yang terbaik buat anak-anaknya. Ibu cukup determinan nggak? Kan kita dengar cerita soal ibu negara, gimana Ibu Tin. Dulu jokesnya kalau kata orang-orang tua dulu ada namanya 10%. 10% itu 10%. Ibu Ani Yudhoyono we know exactly the play role. Gimana dia berpengaruh. Ibu Iriana? Ibu itu pernah ngobrol sama saya gitu ketika saya waktu awal-awal gitu. Beliau sampaikan, Mbak Ica, saya itu gak mau terlibat di politik. Biar Bapak aja. Tapi saya rasa kalau misalnya dibilang andilnya 0 ya gak mungkin. Tapi mungkin sekali lagi kita melihat karakter ibu sebagai ibu gitu. Jadi mungkin percakapan-percakapan ini juga terjadi pilotok lah ya atau apalah gitu sama Bapak gitu. Yang dimana lu gak ada ya. Iya saya juga gak tahu gitu. Gimana nih gitu, gimana nih harus bagaimana. Tapi kalau saya rasa kalau kan banyak tuh yang mengatakan bahwa ibu sampai ngapain, ibu sampai apa. Saya kok rasa-rasanya menurut keyakinan saya tidak seperti itu. Dan aksi itu tidak pernah ditunjuk, kalaupun ada pilot talks yang influencing, we don't know, itu ruang sangat privat.
Tapi di ruang-ruang yang semi private, maksudnya di semi private itu kan terbatas orangnya, salah satunya Anda bisa masuk di situ. Itu tidak pernah ditunjukkan. Tidak terlihat. Tidak terlihat. Kan yang jangankan semi private, yang publik pun beberapa ibu negara kan. We know it. Iya kan, ibu-ibu menteri, ibu apa, kita tahu semua. Tidak terlihat. Enggak ya? Tidak. Makanya kemudian pernah ada yang nanya juga ke saya nih. Pernah ada nih yang nanya ke saya juga nih. Menurut Mbak Ica gimana? Saya rasa itu terlalu jauh sih. Tapi mungkin saya salah. Karena saya hanya ada di situ dalam kapasitas yang terbatas di waktu yang terbatas selama ya itu. Mungkin saya salah. Tapi saya rasa tidak. Apa yang terakhir Mbak Ica? Apa yang Mbak Ica merasa belum tuntas atau impian atau yang apa sih istilahnya ya? Apa yang Mbak Ica masih pengen lakukan tapi belum kesampaian buat pekerjaan lama Mbak Ica ini sebagai interpreter, sebagai diplomat, sebagai orang yang ada di dalam semesta Kementerian Luar Negeri? Mungkin ini lebih ke trajektori ya, maksudnya kayak tahapan hidup nih, mau kemana, saya mau kemana. Saya masih punya cita-cita untuk suatu saat balik lagi mungkin ya. Balik lagi berkontribusi lebih banyak gitu. Karena seperti yang saya bilang tadi, saya berapa tahun? 12 tahun ya di Kementerian Luar Negeri. Hampir 12 tahun. Dan Kementerian Luar Negeri itu adalah institusi pekerjaan saya paling lama. Selama ini karir saya gitu. Jadi membentuk karakter, membentuk semuanya lah. Modalitasnya itu sangat-sangat besar. Saya pengen suatu saat bisa give back gitu. Apakah itu di Kementerian Luar Negeri, saya tidak tahu. Apakah itu di kementerian lain, saya tidak tahu. Tapi yang saya lihat adalah orang-orang seperti saya ini banyak, Mas Didit, yang tidak terlihat, ya kan? Yang seperti punya. Anda. Anda mungkin beberapa kali masuk foto atau video, cuma kan orang tetap nggak tahu ini Ica. Iya gitu. Jadi dan punya background seperti saya itu tidak banyak. Istilahnya dari development masuk ke ASN menjadi PNS ya, bukan staff sus, bukan yang di bawah ya, bukan political appointee. Bukan. Berada di dalam menjadi birokrat, kemudian keluar menjadi orang yang bekerja di korporasi. Pengalaman itu tidak banyak dipunyai orang. Jadi kalau suatu saat bisa, dan ini tuh mungkin ada beberapa tapi tidak kelihatan. Jadi kalau misalnya ditanya apa yang belum secara profesi ya, secara profesional, mungkin suatu saat pengen bisa do more ya. Karena ya saya cinta Indonesia ya. Kalau gue jadi presiden, lu gue langsung jadiin dubes kita di UN ya. Atau dubes kita di Washington. Masih panjang. Kalau gue jadi presiden, masalahnya kan gue berat banget nih jadi presiden. Bener. Bini aja gak punya. Waduh. Tapi gak ada presiden kita juga gak punya bini. Aduh, no comment. Iya. Emang fakta. Gimana lu? No comment gimana? Orang faktanya begitu. Lu mau tutupin apa? Masih juta deh komen jangan saya. Iya, pasti jomblo Pak Presiden. Kayak gue, kita sama Pak. Lanjut ke terakhir banget. Iya. Lu kan 7 tahun tuh artinya kan gue jadi membayangkan nasib lu kayak dulu Letkol Teddy lah di Presiden Prabowo ya. Atau Bang Syarif lah. Di Pak Jokowi sampai sekarang. Lu nih kalau dilanjut-lanjutin kan mungkin jangan-jangan 10 tahun Jokowi 10 tahun pula lu di situ kan. Jangan-jangan kalau lu gak memilih untuk cabut. Betul. Itu mengganggu karir pet lu gak di camp lu? Karena lu udah dianggap take it for granted. Kan lu artinya lu gak bisa jadi dubes, lu gak bisa berkarir di mana-mana, lu gak bisa posting di mana-mana, you have to stand by melayani presiden dan ibu negara. Sebenarnya kalau dari segi karir sih justru karena saya berada di lingkungan itu, orang-orang bilangnya, makanya kembali lagi, orang-orang bilangnya lu udah berada di jalur yang tepat, kenapa lu pergi? Gitu. Tapi kan itu bukan masalah itu gitu. Masalahnya adalah personal, masalahnya adalah target, prioritas beda aja gitu. Jadi mungkin justru kalau saya tetap bertahan, tapi again nggak tahu ya, mungkin justru karirnya ya berandai-andai ya. Mungkin justru karirnya lebih cerah gitu. Tapi ya nggak apa-apa, saya bukan itu yang mungkin suatu saat lah. Kalau agak tua-tua dikit, sekarang masih
Masih pengen belajar banyak di tempat yang berbeda. Dan ada nggak sedikit atau mungkin banyak penyesalan dalam konteks Ica hari ini yang sudah pensiun? Berapa lama lu dari camp lu, Mbak? Beberapa tahun lah. Berapa tahun? Beberapa Ada 3-4 ya mungkin ya? Iya. 5 tahun lah dari ya. Ada penyesalan nggak? Apa yang lu sesali dari lu kepensiunan lu ini? Bukan pensiun, soalnya resign ya. Jadi ya pensiun tuh maksudnya purnawirawan lah, lu mau resign kan enggak? Mundur lah. Yes. Enggak sih. Enggak ada. Dan ini benar-benar privilege buat saya. 12 tahun itu exposure-nya banyak banget Mas Didit. Pengetahuan yang saya ambil banyak banget. Ya maksudnya berada di bawah Ibu Retno Marsudi gitu dengan semua wisdom, pengetahuan, semua. Saya kan langsung nih, maksudnya kan beberapa kali kesempatan juga dekat gitu, mendampingi beliau gitu. Belajar dari orang-orang yang mumpuni di Kementerian Luar Negeri buat saya. Ada gak momen yang mungkin presiden atau mungkin ibu negara atau Menlu yang lu nunjukin, yang akhirnya lu bilang, jago banget ini. Jago nih. Canggih nih. Banyak sih. Banyak. Ya kalau pas Ibu Retno lagi ngomong lah ya. Iya. Canggih. Orang bisa patah-patah lah itu ya. Iya. Gitu. Ya kayak kalau bapak ya kan bercanda-bercandanya dan maksudnya ibu dengan jenaka-jenakanya gitu ya. Jago. Ibu tuh lucu memang. Kebayang gak ngomong sama Trump sampai bapak penasaran? Iya betul. Gak bisa loh dibilang ibu gak jago. Ibu jago. Iya benar. Ibu jago. Ibu tuh kan aku dulu wartawan Balai Kota, wartawan istana. Iya. Jadi lumayan kenal lah sama ibu lah ya. Dia dari dulu selalu bilang, kamu kapan kawin? Aku udah siap nih mau nyirami kamu. Aku udah kontak dari dulu, udah standby Blamwir di istana. Dia mau nyirami gitu. Ibu itu lucu. Lucu. Ada gitu-gitunya. Iya. Oke, Mbak Ica. Gue tadi mau nanya banyak soal macam-macam tapi kayaknya udah oke lah ya. Nanti kita lanjutkan percakapan yang lebih teknokratis di kesempatan berikutnya. Thank you Mbak Ica udah. Terima kasih Mas Didit. Memberikan ini, mungkin akan gue pecah jadi 2 episode jadi supaya orang nontonnya enak, mengikuti trajektori perjalanannya seorang Marlisa Wahyuningsih Supeno yang sebenarnya softwarenya Makassar. Bukan Jawa, nama aja lo Jawa. Ya gitu. Oke, thank you semua. Bye bye.